Selamat siang, perkenalkan nama saya Nimadisa Monika dengan nomor NIM 1926073 dari kelas 2A. Di sini saya akan membacakan standar operasional prosedur tindakan pemeriksaan fisik ibu hamil. Yang pertama yaitu fase preinteraksi. Nah, pada fase preinteraksi ini yang pertama itu mengecek catatan medis atau perawatan. Lalu yang kedua cuci tangan. Dan yang ketiga menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Alat yang pertama yaitu alat TTV dan pemeriksaan fisik lengkap. Yang kedua handscoon bersih 1 pasang, lalu bengkok, kapas lembab NaCl, selimut mandi, pita pengukur, stetoskop atau Doppler, tisu, dan timbangan berat badan. Pada fase kedua yaitu fase interaksi. Yang pertama yaitu memberikan salam terapeutik, yang kedua melakukan evaluasi atau validasi, yang ketiga melakukan kontrak waktu, tempat, dan topik, yang keempat menerangkan tujuan pemeriksaan, yang kelima menanyakan keadaan ibu dan keluhannya, yang keenam menjaga privasi klien dengan memasang sampiran atau skrem. Nah, lalu selanjutnya yaitu fase kerja. Pada fase kerja yang pertama yaitu mempersiapkan atau meletakkan alat di dekat klien. Lalu yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga menganjurkan klien untuk mengosongkan handuk kemih. Yang keempat mengganti selimut pasien dengan selimut mandi. Yang kelima mengatur posisi pasien. Yang keenam melakukan pemeriksaan. Nah, yang pertama yaitu pemeriksaan umum. Nah, pemeriksaan umum ini ada tanda vital, berat badan, dan tinggi badan. Lalu selanjutnya yaitu keadaan umum dan kesadaran klien, kebersihan keseluruhan. Nah, selanjutnya pemeriksaan daerah kepala yaitu kepala, rambut, muka, telinga, dan bagian leher. Selanjutnya pemeriksaan daerah dada. Itu ada jantung dan paru-paru, payudara, dan puting susu. Kita lakukan inspeksi yaitu kebersihan, bentuk, puting yang menonjol atau tidak, terus ada luka atau lecet. Selanjutnya yaitu palpasi. Nah, pada palpasi ini kita lihat apakah ada bengkak atau teraba benjolan atau tidak, teraba panas atau tidak, langsung kolostrum. Selanjutnya pemeriksaan abdomen. Nah, pada pemeriksaan abdomen ini yang pertama itu ada inspeksi abdomen, yaitu string, lineal, luka bekas operasi. Lalu mengukur TFU secara MC-donal dengan pita meter usia 28 minggu per lebih untuk menentukan tafsiran berat badan janin. Lalu selanjutnya memeriksa leopard dari leopard pertama sampai leopard ketiga, kaki ibu ditekuk. Lalu selanjutnya ada manuver leopard pertama, yaitu perawat berdiri di sebelah kanan klien dengan posisi menghadap klien. Yang kedua, kedua belah tangan diletakkan di sisi kanan kiri abdomen, bergerak menyusuri sampai ke fundus uteri. Yang terakhir, tentukan tinggi fundus uteri dan meraba apa yang terdapat pada fundus uteri. Selanjutnya, manuver leopard kedua. Itu yang pertama, letakkan kedua belah tangan pada sisi kiri dan kanan abdomen klien. Salah satu tangan menahan tangan yang lain, meraba dan membandingkan apa yang diraba pada sisi tersebut. Lalu bila palpasi tidak kurang jelas, tanyakan kepada klien di mana klien merasakan pergerakan janin, dan yang terakhir tentukan di mana posisi punggung janin. Selanjutnya manuver leopard ke-3. Itu tangan kiri menahan fundus uteri, tangan kanan dengan ibu jari dan jari-jari lain dalam bentuk mangkok diletakkan di atas sisis pubis. Terus anjurkan klien untuk rileks. Tekan tangan kanan secara perlahan ke bawah dan dalam di sekitarnya bagian presentasi pada saat klien menghembuskan napas. Dan yang terakhir, tentukan bagian apa saja menjadi presentasi. Yang terakhir, manuver leopard 4.
Itu yang pertama, perawat berdiri di sebelah kanan klien dan menghadap kaki klien. Kedua, tangan diletakkan di bagian kiri dan kanan pada segmen bawah uterus. Perlahan-lahan kedua tangan meraba berapa bagian terendah janin yang teraba di atas pintu atas unggul. Dan yang terakhir, tentukan presentasi janin dan berapa bagian yang masuk ke dalam pintu atas panggul. Sudah masuk PAP atau divergen atau belum atau konvergen. Selanjutnya, auskultasi denyut jantung janin atau DJJ. Itu yang pertama yaitu menentukan punktum maksimum. Lalu yang kedua, menilai frekuensi kekuatan dan keteraturan. Lalu selanjutnya, pemeriksaan ekstremitas bawah. Itu yang pertama, memeriksa ada tidaknya edema. Lalu yang kedua, memeriksa adanya varises. Dan terakhir, memeriksa refleks patella. Selanjutnya, pemeriksaan perineum dan anal sesuai dengan indikasi. Yang pertama yaitu mengatur posisi klien, memeriksa kebersihan daerah perineum, memeriksa adanya pengeluaran parvaginam atau darah sekret. Selanjutnya, memeriksa adakah hemoroid, varises, vulva, lesi, dan lain-lain. Lalu tahap kerja yang ketujuh yaitu memberikan posisi nyaman. Yang kedelapan, melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang diperlukan yaitu biasanya HB-nya, protein urin, dan reduksi urin. Yang kesembilan yaitu merapikan alat-alatnya. Dan yang 10, mencuci tangan. Selanjutnya yaitu ada fase terminasi. Nah, pada fase terminasi itu kita mengevaluasi pasien setelah pemeriksaan fisik. Yang pertama yaitu memberikan reinforcement positif, melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya, dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan fisik. Lalu di sini pada halaman ke-6 itu ada menghitung usia kehamilan. Yaitu ada cara menghitung usia kehamilan berdasarkan TVU. Itu misalnya TVU dibagi 3,5. Itu tuanya kehamilan dalam bulan. Atau 2/7 dikali TVU. Tuanya kehamilan dalam bulan. Atau yang terakhir itu 8/7 dikali TVU. Itu tua kehamilan dalam seminggu. Baiklah, sekian contoh dari standar operasional prosedur tindakan pemeriksaan fisik ibu hamil. Saya Nimadisa Monika. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.